Mengingat cerita dari manga Baku Wataru Windbreaker ini sekarang sedang libur mendadak selama 1 minggu penuh, sama seperti manga JJK, maka secara otomatis jalannya cerita terbaru dari manga Baku Wataru Windbreaker baru akan ada lagi pada hari Rabu depan. Jadi buat yang bilang manga Windbreaker update setiap hari di Indonesia, maka itu adalah sebuah kebohongan dan juga sebuah kebodohan. Karena faktanya yang menulis dan juga membuat manga ini adalah orang Jepang, dan kebetulan pada minggu ini mereka tidak terbit sama sekali. Berdasarkan hal itu, maka sebagai gantinya kami pun akan membahas dan juga mereka pulang jalannya alur cerita dari masa lalu Chika Takeshi, yang kebetulan dulu sudah pernah diceritakan di dalam versi manganya pada chapter 143, atau tepatnya pada waktu 3 bulan yang lalu. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan kita pada hari ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Sederhananya, Takeshi adalah seorang lone wolf alias serigala penyendiri yang sangatlah terkenal sekali di dalam sekolah Furin. Karena walaupun dirinya hanya sendirian dan juga tidak memiliki anggota geng sama sekali, namun faktanya tidak ada satupun orang di dalam sekolah Furin yang mampu mengalahkannya. Baik itu di dalam pertarungan 1 lawan 1 ataupun pertarungan 1 melawan 1 sekolah. Bahkan di dalam setiap pertempuran yang dilakukan, Endo dan juga Umemiya sama sekali tidak dapat mengalahkan Chika Takeshi. Padahal seperti yang kita tahu, Ume dan juga Endo adalah rival abadi. Mengingat kekuatan dari mereka berdua saat ini cukup seimbang. Berdasarkan hal itu, maka para murid dari sekolah Furin sampai memberikan julukan kepada Chika, bahwa Chika Takeshi adalah tembok terakhir yang harus dikalahkan oleh para anggota dari sekolah Furin jika mereka ingin menjadi yang nomor 1 sekaligus menjadi yang terkuat. Namun, karena terjadi sebuah tragedi berdarah tepat pada waktu 2 tahun yang lalu, maka Endo dan juga fraksi Sedo beserta dengan Chika Takeshi akhirnya langsung memutuskan untuk bisa keluar dari sekolah Furin. Karena menurut mereka, Furin yang mereka kenal sekarang sudah berubah semenjak dipegang oleh Umemiya. Alias, Furin sekarang sudah tidak menyenangkan lagi. Nah, buat kalian yang penasaran mengenai seperti apa masa lalu dari Takeshi dan juga sekuat apa kemampuan dari Chika Takeshi, maka mulai dari sini kalian bisa fokus untuk dapat menyaksikan video ini. Karena kami akan menjelaskan secara singkat tentang seperti apakah kehidupan masa kecil dari Chika Takeshi, serta kenapa Chika Takeshi dianggap sebagai berandalan yang terkuat. Sederhananya, Yamato Endo adalah orang yang pertama kali berhasil menemukan Chika Takeshi, di mana pada suatu malam, Endo pun tak sengaja mampu bertemu dengan Chika, yang kebetulan pada saat itu sedang bertarung melawan banyak sekali anggota berandalan yang usianya jauh lebih dewasa daripada dirinya. Padahal pada saat itu, Endo dan juga Chika Takeshi baru berusia 8 tahun saja. Tidak hanya itu, karena selain mampu mengalahkan mereka, Chika pun mampu menyiksa mereka semua, hingga pada akhirnya mereka pun sama sekali tidak bisa bangun lagi. Serta tubuh dari Chika Takeshi seketika langsung dipenuhi dengan banyak sekali darah yang keluar dari tubuh para berandalan itu. Nah, menyaksikan kekejaman itu di depan matanya, Endo yang sangat penasaran akhirnya seketika langsung datang untuk bisa menghampiri Chika Takeshi yang saat itu sedang berdiri di atas tumpukan dari besi tersebut. Lalu dengan tenang, Endo pun langsung bertanya seperti ini kepada Takeshi. "Woi, siapa dirimu dan apa yang kulakukan di atas sana?" Mendengar pertanyaan itu dari Yamato Endo, maka tanpa pikir panjang, Chika pun langsung menghantam kepala dari Yamato Endo dengan menggunakan tangan kanannya. Hingga Endo pun seketika langsung menjadi terjatuh dari atas tumpukan besi itu. Serta dia pun langsung menjadi babak belur, padahal Chika hanya memukulnya sebanyak 1 kali saja. Berdasarkan hal itu, maka secara otomatis Endo pun langsung menjadi kagum kepada dirinya. Karena Endo sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan dari Chika Takeshi ternyata sangatlah luar biasa hebat. Serta Chika pun luar biasa kejam dan juga tanpa ampun. Nah, keesokan harinya, atau tepatnya ketika Endo sudah masuk ke sekolah, maka Endo pun langsung mendapatkan peringatan dari semua teman-temannya. Mengingat Endo adalah murid pindahan yang baru saja datang dari kota lain, bahwa Endo dilarang untuk dapat mendekati Chika Takeshi. Mengingat Chika Takeshi adalah anak yang sangat kuat sekaligus orang yang sangat berbahaya. Jadi jika Endo masih nekat untuk bisa menghampiri Chika dan juga mencari gara-gara dengan Chika Takeshi, maka para guru-guru dan juga para orang dewasa tidak akan mau ikut campur dan juga tidak akan mau bertanggung jawab jika ada hal buruk yang nantinya malah terjadi kepada Endo. Mendengar peringatan dari teman-temannya itu dan juga mendengar peringatan dari pihak sekolahnya,
Endo pun justru malah menjadi semakin penasaran. Hingga setelah dirinya sudah pulang sekolah, maka Endo pun langsung menghampiri Chika, yang kebetulan pada saat itu sedang berada di atas atap dari gedung sekolah mereka. Di momen inilah, Endo pun langsung mengulangi sebuah pertanyaan yang sama, yaitu siapakah nama dari dirimu, dan juga apakah yang saat ini sedang dilakukan oleh dirimu. Mendengar pertanyaan itu dari Yamato Endo, Chika pun akhirnya seketika langsung turun. Serta tanpa pikir panjang, Chika pun langsung mencoba untuk bisa menghantam kepala dari Endo lagi dengan menggunakan pukulan tangan kanannya, sambil berkata seperti ini kepada Endo, "Diam dan juga jangan menggangguku." Tapi sayangnya, pukulan kedua dari Chika ini ternyata mampu ditahan dengan sangat mudah oleh Endo. Serta sambil tersenyum, Endo pun langsung membalas ucapan dari Chika barusan. "Tenang saja, aku ini adalah anak yang sangat kuat. Jadi, lakukan apa saja yang kau suka. Karena aku tidak akan mengganggumu dan juga aku tidak akan menjadi beban bagimu." Nah, mulai dari sanalah Endo pun akhirnya seketika langsung memutuskan bahwa Endo akan terus mengikuti Chika Takeshi kemanapun dirinya pergi. Walaupun di dalam praktiknya atau di dalam kehidupan sehari-harinya, Endo hampir mati berkali-kali akibat diajar habis-habisan oleh Chika Takeshi ketika dirinya merasa mulai terganggu. Nah, suatu hari, Chika dan juga Endo akhirnya mampu menemukan lawan yang sangat kuat. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun tentu saja langsung memutuskan untuk dapat mengalahkan mereka semua, walaupun hanya dengan 2 orang saja. Di satu sisi, Endo memiliki tugas untuk dapat melawan sekaligus mengalahkan para anggotanya. Sedangkan di sisi lain, Chika Takeshi memiliki tugas untuk dapat bertarung melawan orang paling kuat dari kelompok berandalan itu, yaitu pimpinan dari geng mereka. Di momen inilah, Endo pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa satu-satunya cara untuk bisa membuat Chika Takeshi menjadi terhibur dan juga membuat Chika Takeshi bisa tersenyum adalah dengan cara memberikannya sebuah pertarungan melawan orang yang sangat kuat. Karena ketika Takeshi sedang bertarung dengan serius, maka secara otomatis Chika pun justru malah menjadi terhibur serta Chika pun mampu merasakan kehidupan. Selain itu, tepat pada kesempatan tersebut jugalah Endo pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa jika dirinya dibandingkan dengan Chika Takeshi, maka kekuatan dari Yamato Endo sama sekali tidak ada apa-apanya. Mengingat berandalan terkuat yang sesungguhnya di dalam dunia baku hantam ini justru malah Chika Takeshi itu sendiri. Mulai dari sanalah Endo pun akhirnya langsung memutuskan bahwa dirinya akan terus memberikan pertarungan yang hebat kepada Chika Takeshi, supaya Chika Takeshi bisa menjadi terus terhibur dan juga supaya Chika Takeshi tidak merasa bosan dengan kehidupannya lagi. Nah, menariknya, walaupun Endo dan juga Chika Takeshi adalah teman dekat, namun Chika Takeshi bukanlah anggota dari fraksi Shadow dan juga bukan merupakan anggota dari 10 petarung elit sekolah Furin yang disebut dengan Horikoshi. Karena faktanya, Chika sama sekali tidak peduli dengan semua hal itu. Mengingat Chika lebih memilih untuk bisa hidup sendirian dengan sesuka hatinya. Berdasarkan hal itu, maka secara tidak langsung, Endo pun memberikan sebuah fraksi tersendiri kepada Chika Takeshi, yaitu sebuah fraksi tunggal yang hanya berisikan 1 orang anggota saja, yang diberi nama dengan fraksi Frank atau fraksi Frankenstein. Serta Endo pun juga membuatkan sebuah bendera bagi fraksi Chika Takeshi ini dengan logo serigala di tengahnya yang bentuknya seperti pada gambar ini. Walaupun kenyataannya Chika sama sekali tidak pernah mengakui hal itu, karena sekali lagi Chika Takeshi sama sekali tidak peduli dengan semua hal yang menurutnya sama sekali tidak berguna. Mengingat Chika hanya hidup untuk dapat bertarung dan juga dirinya hanya hidup untuk bisa mengalahkan Hajime Umemiya. Kesimpulannya, terdapat 2 sudut pandang yang berbeda di mata para karakter yang terdapat pada manga Baku Hantam Breaker ini. Di satu sisi, menurut para anggota dari geng Furin dan juga menurut Hajime Umemiya, orang terkuat di dalam sejarah sekolah Furin adalah Chika Takeshi itu sendiri. Karena pada dasarnya, di dalam semua generasi dari sekolah Furin, hanya Chika Takeshi sajalah satu-satunya orang yang sama sekali tidak pernah bisa dikalahkan. Sedangkan di sisi lain, menurut Chika Takeshi dan juga menurut Yamato Endo, Hajime Umemiya adalah orang yang terkuat dari sekolah Furin. Karena kenyataannya, Ume mampu menyatukan semua berandalan lain yang terdapat pada sekolah Furin ini. Serta, Ume adalah salah satu target dari Chika Takeshi yang sekarang ini sangat ingin sekali dikalahkan oleh dirinya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.